Asik, asik, diplomasi. Asik, diplomasi. Halo semua, selamat datang di Diplomasik, siniar persembahan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Di sini kita akan membahas berbagai fakta mengenai hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia. Saya Wuri, pembawa acara siniar ini, dan dalam tiap episode saya ditemani oleh diplomat Amerika yang bertugas di Indonesia, dan bersama-sama kami akan membahas berbagai tema yang menjadi perhatian bersama kedua negara kita. Dan tak lupa di akhir tiap episode saya juga akan memberikan mereka kuis untuk mengetes pengetahuan mereka tentang Indonesia. Ya, episode kita kali ini akan membahas tema visa. Nah, mungkin kalau mendengar kata kedutaan langsung keingetnya visa gitu ya. Dan pasti juga banyak banget nih pertanyaan tentang visa Amerika. Jadi langsung aja kita sapa Amy. Amy, apa kabar? Baik sekali, apa kabar? Baik juga. Terima kasih sudah mau menemani saya di episode kali ini dan teman-teman yang menyaksikan Diplomasi. Sama-sama, terima kasih. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, mungkin Amy bisa cerita dulu ke teman-teman portfolio Amy di Kedutaan Besar Amerika Serikat apa? Bisa. Nama saya Amy, saya bekerja di Kedutaan Besar Amerika Serikat yaitu di Jakarta. Saya bekerja di bagian konsuler sebagai pejabat konsuler. Sekarang portfolio saya adalah portfolio untuk non-immigrant visa. Saya membantu orang Indonesia yang mau pergi ke Amerika Serikat untuk pekerjaan atau berkuliah atau melakukan bisnis. Tapi kami ada non-immigrant visa, ada immigrant visa untuk orang yang mau pindah ke Amerika, terus ada pelayanan American Citizen Services untuk membantu orang Amerika yang tinggal di Indonesia. Iya. Nah, tadi Amy sempat bilang membantu orang Indonesia yang mau ke Amerika. Tapi justru uniknya Amy malah mau ke Indonesia. Nah, itu awalnya gimana tuh Amy bisa sampai tertarik untuk kerja di sini? Ya. Saya suka Indonesia, suka sekali ya, karena saya suka bahasa Indonesia, saya suka budaya Indonesia, suka makanan juga. Ya, okay. Dan saya pikir orang Indonesia ramah sekali ya. Terus saya senang sekali bahwa saya bisa bekerja di sini. Oke. Amy udah berapa lama tuh kerja di sini? Saya sudah kerja di Indonesia 1,5 tahun. Tapi udah sering juga mungkin ke Indonesia sebelumnya atau ini pertama kali? Sebelumnya saya pergi ke Bali karena suami saya kuliah di sana. Menarik sekali ya. Orang in Amerika tapi dia kuliah di Indonesia. Ini unik juga. Iya, sama-sama unik berarti ya pasangan ini ya. Oke. Nah, selama berada di Indonesia sama dulu pernah ke Indonesia, yang paling menarik dari Indonesia menurut Amy apa sih? Untuk saya? Saya suka melakukan alam ya. Saya suka pergi ke tempat wisata ya di Indonesia. Tapi untuk saya, menurut saya budaya Indonesia menarik sekali karena saya tahu orang Indonesia menghormat masyarakat ya. Saya pikir di Indonesia tidak ada orang yang makan sendiri ya. Selalu ngajak rame-rame gitu ya. Ya. Saya suka budaya ini karena keluarga saya dari Asia juga. Ibu saya dari Myanmar dan bapak saya dari Texas. Karena saya pikir mungkin saya mengerti budaya Indonesia sedikit karena keluarga saya dari daerah ini ya. Oh iya, berarti menarik banget nih ternyata ya latar belakangnya Amy ya. Nah, tadi ngomong-ngomong budaya nih, pertanyaan selanjutnya nih, bahasa Indonesia Amy nih bagus banget nih. Ini Amy memang sengaja belajar sebelum penempatan atau gimana nih? Oh, ini menarik juga karena saya belajar bahasa Indonesia di Amerika Serikat. Karena ada kami ada sekolah untuk belajar bahasa ya untuk orang diplomat, pejabat diplomat. Semuanya pejabat yang
kerja di bagian konsuler harus belajar bahasa Indonesia. Jadi ketika wawancara visa itu memang harus dengan bahasa lokasi tersebut gitu ya? Ya. Oke. Biasanya ya. Ya, oke. Ya tadi Amy udah sempet cerita sedikit ya tentang tipe-tipe visa. Nah mungkin Amy bisa cerita lebih lanjut itu tipe-tipenya ada apa aja? Ya. Ada lebih dari 20 jenis visa non-imigran untuk orang yang mau pergi ke Amerika Serikat. Contohnya ada B1, B2 untuk orang yang mau pergi ke turis atau bisnis. Terus ada untuk orang yang mau kerja di Amerika Serikat ada L1 atau H1B. Orang yang mau kuliah di Amerika Serikat ada F1 atau J1. Ya, kami ada banyak jenis visa untuk orang yang mau pergi ke sana. Dan kalau orang Indonesia biasanya ke Amerika itu mayoritas untuk pakai jenis visa yang mana? Mayoritas, saya pikir mayoritas pakai B1, B2 karena B1, B2 mereka bisa melakukan visanya untuk pergi sebagai turis atau untuk bisnis. Kalau misalnya untuk jumlah nih, ada berapa banyak sih visa yang dikeluarkan? Mungkin contohnya tahun lalu aja ya. Itu ada berapa banyak visa yang dikeluarkan untuk warga negara Indonesia? Jumlah visa disetujui dari Indonesia dari tahun yang lalu kira lebih 90.000. Oke. Banyak orang mau pergi ke Amerika Serikat. Dan berarti lebih dari 90.000 itu sukses dalam aplikasi visa mereka begitu ya? Ya, sukses. Sudah sukses. So, saya pikir kalau orang Indonesia mau pergi ke Amerika Serikat, mereka bisa melakukan aplikasi dan pergi ke wawancara ya. Dan apakah ada waktu tertentu setelah wawancara sampai mereka mendapatkan visa itu biasanya waktu menunggunya tuh berapa lama? Tergantung hari ya. Sekarang waktu untuk tunggu wawancara biasanya dua minggu ya. Tapi proses untuk proses administrasi adalah 3 atau 4 hari. Berarti tidak lama ya? Saya pikir prosesnya dengan cepat untuk orang Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, untuk memohon visa, kalau orang Indonesia yang memohon visa Amerika itu apa ada syarat khusus? Apa sama aja nih pemohon visa dari seluruh dunia syaratnya yang harus dipenuhi? Proses untuk tepat visa ya ada sama untuk orang Indonesia dan orang seluruh dunia. Dan itu prosesnya mungkin Amy bisa cerita lebih lanjut seperti apa? Apa ada dokumen yang harus diisi, dokumen yang harus dipenuhi? Ya. Prosesnya tergantung jenis visa ya. Contohnya kalau Anda mau pergi ke Amerika Serikat untuk turis ya B1 B2 ada aplikasi, ada foto, ada wawancara. Ya ada 3 hal ya untuk dapat visa, untuk mohon visa. Ya. Nah mungkin Amy bisa kasih kita tips ya untuk ketika kita datang wawancara visa itu sebenarnya informasi apa aja yang harus kita siapkan? Ya, kami ada informasi di situs web untuk tips konsuler ya. Ada video singkat di situs web, di media sosial juga. Tapi ini hal terpenting ya. Kalau Anda mau pergi ke Amerika Serikat, Anda harus mau tujuan ya. Harus tahu rencana ya. Misalnya kalau Anda mau pergi ke universitas kuliah di Amerika Serikat, ada formular, ada dokumen. Harus ada informasi tentang cara bayar untuk pendidikan ya. Terus mungkin pejabat konsuler mau tahu kenapa Anda mau pergi ke kuliah di universitas ini ya.
pejabat konsuler mau tahu rencana profesional ya, rencana atau rencana pendidikan di masa depan. So, saya pikir prosesnya berbeda tergantung jenis visa. Oke, mungkin juga yang sering jadi pertanyaan ya, kira-kira tuh kalau sebelum kita datang wawancara visa, itu tuh udah harus beli tiket dulu, udah harus bayar reservasi hotel dulu, itu harus nggak sih kayak gitu? Ya, ini pertanyaan penting sekali ya. Orang yang mau mohon visa harus ada rencana ya, tapi tidak perlu beli tiket atau beli paket tour ya. Kami mau informasi tentang rencana ya, rencana untuk rencana perjalanan ya seperti apa. Untuk teman-teman yang pengen ke Amerika atau mau ke Amerika lagi, misalnya kita lagi di sana, terus tiba-tiba kangen gitu sama Indonesia, terutama kangen makanan Indonesia. Itu gimana nih tips dari Emi? Apa di sana ada banyak makanan Indonesia yang tersedia? Ya, Amerika Serikat adalah negara beragama seperti Indonesia ya. Ada makanan halal, ada makanan regional juga. Biasanya makanan halal tersedia di negara bagian di kota besar ya. Tapi setiap negara bagian ada makanan halal. Ya, jadi tadi kita sudah dengarkan berbagai macam informasi tentang visa dari Emi. Semoga bisa memenuhi rasa penasaran teman-teman ya tentang visa Amerika Serikat. Nah, kita hampir tiba di penghujung episode. Tapi sebelum kami menutup secara resmi, saya mau mengetes Emi nih tentang pengetahuan dia tentang Indonesia. Jadi yuk kita ajak dia main kuis sebentar. Oh, saya tidak tahu. Ini nasi. Oh, ketupat. Saya tidak tahu makanan ini namanya ketupat. Ada nasi, ada beras, air, dan janur. Oke. Enak ya. Ini nasi campur mungkin? Oh, nasi kuning. Saya suka nasi kuning. Nasi kuning ada kunyit ya. Nasi kuning enak sekali. Oke. Itu sambal mata. Ya, sambal mata dari Bali. Ya, ada terasi. Saya suka terasi, tapi saya pikir mungkin semuanya tidak suka terasi. Tanpa terasi, sambal mata tidak enak. Oh, itu rujak ya, saya suka rujak. Rujak ada terasi juga ya, rujak dari buah dan apa? Ada terasi dan gula juga mungkin ya. Itu kopi. Oh, teh talua. Saya belum pernah coba teh talua. Saya mau coba itu. Lihat enak. Itu makanan es cendol ya. Saya sudah coba es cendol. Oke. Terus? Oke. Ya, jadi tadi kita sudah saksikan bersama permainan bersama Emi, dan dengan permainan tersebut kita sudah tiba di akhir episode kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan, dan terima kasih juga kepada Emi yang sudah menemani kita semua. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Diplomasik di episode-episode depan, dan jangan lupa untuk mengikuti media sosial resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mendapatkan informasi terkini dari kami, dan untuk meninggalkan komen atau pertanyaan untuk diplomat-diplomat yang akan tampil di episode-episode berikutnya. Saya Wuri dan Emi, kami undur diri. Dadah! Dadah! Asik, asik, diplomasi. Asik, diplomasi.